Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nabila Lutfian dari Teknologi Pangan B 2018 dengan NIM 230201181814008. Di sini, saya dari kelompok 13 akan mereview beberapa produk pangan yang telah ditentukan dengan berbagai rasa yang berbeda-beda sebagai salah satu praktikum dari pengujian sensoris. Food review ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari uji pengenalan atau uji threshold, yaitu agar dapat mendeteksi atau mengenali 5 rasa dasar pada level ambang batasnya. Jadi, 5 rasa dasar itu ada manis, asin, asam, umami, dan pahit. Mengapa kita bisa merasakan 5 rasa dasar tersebut? Hal ini karena indera pengecap kita yaitu lidah memiliki reseptor khususnya pada papila lidah. Nah, reseptor inilah yang kemudian akan menerima rangsangan atau impuls berupa substansi kimia yang mengandung rasa. Reseptor pada lidah ini kemudian disebut dengan chemoreseptor karena merupakan reseptor yang menerima rangsangan atau impuls yang bersifat kimia. Jadi, beberapa produk pangan yang akan direview adalah produk pangan yang memiliki 5 rasa dasar yaitu manis, asin, asam, umami, dan pahit. Produk pangan dengan rasa dasar manis menggunakan coklat, untuk rasa dasar asin menggunakan keju slice, kemudian untuk rasa dasar asam menggunakan vitamin C, lalu untuk rasa dasar umami menggunakan makanan ringan, selanjutnya yang terakhir untuk rasa dasar pahit menggunakan kopi hitam. Langsung aja yuk kita review produk pangannya. Oke, sekarang kita mulai review produk pangannya. Jadi yang pertama, aku mau review produk pangan dengan rasa dasar manis. Di sini ada coklat dari Silver Queen, kemudian ada Cadbury Dairy Milk, dan yang terakhir ada KitKat. Nah, aku mau mulai dari Silver Queen dahulu. Teksturnya itu nggak terlalu padat, jadi ketika masuk mulut itu coklat ini langsung lumer di dalam. Oke, sekarang kita coba yang Cadbury Dairy Milk. Cadbury ini ketika masuk dalam mulut, dia ini teksturnya itu lebih padat, jadi nggak langsung lumer di dalam gitu. Dan rasa coklatnya ini buatku lebih manis daripada yang Silver Queen. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, KitKat. Yang KitKat ini tekstur coklatnya lebih ringan, rasanya manis, coklatnya nggak terlalu pekat. Nah, setelah aku makan ketiganya, aku mau review perbandingan dari berbagai aspek, dimulai dari warna. Dari ketiganya, warna yang paling pekat adalah warna coklat mirip Cadbury Dairy Milk. Warna pada coklat ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya padatan coklat yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan coklat. Kemudian dapat juga dipengaruhi oleh adanya bahan tambahan lain seperti susu serta cocoa powder. Selanjutnya, rasa dan aroma. Ketiga jenis coklat ini memiliki rasa yang mendominasi yaitu rasa manis. Hal ini karena di dalamnya mengandung gula dan susu sebagai bahan campuran. Kemudian, sama halnya dengan warna, padatan coklat juga memiliki pengaruh terhadap rasa dan aroma dari ketiga jenis coklat ini. Selain padatan coklat, ada faktor lain yang juga mempengaruhi rasa dan aroma yang khas pada coklat, yaitu faktor fermentasi dan pengeringan biji kakao sebagai bahan dasar pembuatan coklat. Semakin lama waktu fermentasi, maka rasa pahit yang dihasilkan dari biji kakao akan semakin berkurang. Kemudian saat pengeringan, biji kakao yang dikeringkan dengan cara disangrai akan menghasilkan atau mengeluarkan aroma khas coklat. Jadi, dari ketiga jenis coklat ini, yang memiliki rasa paling manis adalah Cadbury, selanjutnya Silver Queen, dan yang terakhir KitKat. Sama halnya dengan aroma Cadbury juga memiliki aroma yang paling kuat dibanding ketiganya. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu tekstur serta tingkat kelelehan. Dari ketiga jenis coklat ini, yang memiliki tekstur paling keras adalah Cadbury. Kemudian yang paling lunak adalah KitKat.
Tekstur pada ketiga jenis produk coklat olahan ini dipengaruhi oleh adanya lemak dalam coklat atau yang biasa disebut dengan cocoa butter. Semakin banyak jumlah lemak yang terdapat di dalam produk olahan ini, maka produk yang dihasilkan akan semakin lunak. Adanya kandungan lemak juga berpengaruh pada tingkat kelelehan dari masing-masing coklat. Hal ini karena cocoa butter atau lemak kakao memiliki beberapa kandungan seperti asam stearat, asam palmitat, asam oleat, dan asam linoleat, yang dimana asam-asam tersebut memiliki titik leleh yang cukup rendah. Titik lelehnya itu mendekati suhu tubuh kita. Hal inilah yang membuat ketika coklat dimasukkan ke dalam mulut, yang dimana notabene tubuh kita ini menyimpan panas, maka coklat tersebut akan meleleh. Karena semakin banyak lemak, maka titik leleh dari produk coklat tersebut juga akan semakin rendah. Nah, dari semua aspek yang udah aku review, produk olahan coklat yang paling aku suka adalah produk dari merek KitKat. Kenapa? Karena produk KitKat ini, coklat di dalamnya itu tidak terlalu padat, susunya juga berasa, dan rasa manisnya juga tidak berlebihan. Oke, kalau tadi udah review yang manis-manis, sekarang aku mau review yang asin. Jadi, untuk produk dengan rasa dasar asin, aku menggunakan keju slice dari merek Kraft, lalu ada Purchase, dan yang terakhir ada Mac. Yang pertama, aku mau review dari Kraft dulu. Setelah aku makan ketiganya, aku mau nge-review mulai dari aspek warnanya. Warna pada keju umumnya memiliki warna putih kekuningan. Hal ini karena warna keju dipengaruhi oleh adanya kandungan beta-karoten yang terdapat di dalam lemak susu sapi sebagai bahan dasar. Selain dari adanya kandungan beta-karoten yang terdapat di dalam lemak susu sapi, pewarnaan pada keju juga dipengaruhi oleh adanya penambahan pewarna alami maupun pewarna buatan ke dalam keju. Dan di sini, keju Kraft serta keju Purchase keduanya menggunakan pewarna alami tambahan, sehingga warna yang dihasilkan akan cenderung lebih kuning terang. Sedangkan untuk keju Mac ini tidak menggunakan pewarna alami tambahan. Keju Mac akan memiliki warna yang lebih putih atau pucat karena hanya berasal dari beta-karoten yang terdapat di dalam lemak sapi. Aspek selanjutnya yaitu aroma. Aroma keju yang paling kuat tercium yaitu aroma dari keju Mac. Aroma keju Mac ini cenderung lebih asam dari kedua keju lainnya. Keju memiliki aroma yang khas yang disebabkan karena adanya senyawa volatil yang terbentuk dari proses biokimia saat fermentasi berlangsung. Proses tersebut yaitu proses lipolisis, proteolisis, dan glikolisis. Nah, di dalam proses glikolisis inilah terjadi fermentasi laktosa menjadi asam laktat sehingga menghasilkan aroma khas keju yang cenderung memiliki aroma yang asam. Aspek selanjutnya yaitu rasa. Keju memiliki rasa yang didominasi oleh rasa asin. Nah, dari ketiga keju ini, yang memiliki rasa paling asin adalah keju Purchase. Rasa asin yang terdapat di dalam keju ini berasal dari penggunaan garam pada saat proses pembuatan keju. Nah, tujuan dari pemberian garam itu sendiri adalah untuk meningkatkan flavor atau cita rasa yang khas pada keju tersebut. Kemudian, untuk aspek yang terakhir yaitu tekstur. Tiganya memiliki tekstur yang lembut dan lunak ketika dimakan. Nah, tekstur keju ini dipengaruhi oleh adanya kandungan asam-asam lemak yang terdapat di dalam keju dari hasil proses lipolisis. Semakin tinggi kandungan lemak di dalamnya, maka tekstur keju akan lebih lunak dan lebih lembut. Oke, dari ketiga jenis keju di sini, keju yang paling aku suka adalah keju dari merek Kraft. Kenapa? Karena keju ini memiliki rasa asin yang tidak terlalu mencolok serta teksturnya lebih ringan daripada dua jenis keju yang lainnya. Nah, untuk produk selanjutnya yang akan aku review adalah produk dengan rasa dasar asam. Jadi di sini aku menggunakan produk Vitasinin rasa lemon, kemudian ada Sotse rasa jeruk, dan yang terakhir ada Fuchsia rasa lemon. Yang
pertama aku mau coba adalah produk dari Vitamin. Oke, kita buka. Oke, setelah aku makan tiga-tiganya, aku ingin review seperti biasa mulai dari aspek warna. Nah, aspek warna dari ketiga jenis produk ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Untuk Vitamin, dia warnanya itu lebih kuning namun tidak pucat, seperti kuning lemon. Kalau yang Sunse, dia ini kuning namun kuningnya lebih ke kuning pucat. Nah, sama untuk yang Vise, dia kuning juga namun kuningnya ini lebih kuning menuju oranye. Nah, warna kuning lemon pada Vitamin disebabkan karena adanya penambahan pewarna makanan yaitu FDC nomor 5 atau yang biasa dikenal dengan tartrazin. Pewarna tartrazin ini termasuk ke dalam pewarna sintesis yang umum digunakan untuk pewarna bahan pangan. Kemudian, untuk pewarna pada Sonsi, ini didapatkan dari penambahan pewarna yaitu quinolin yellow dan DNC yellow, di mana quinolin yellow merupakan pewarna makanan sintesis yang berwarna seperti kuning telur, sedangkan DNC yellow merupakan pewarna sintesis yang berwarna kuning seperti pada umumnya. Dan yang terakhir, warna kuning tua yang terdapat pada Vise ini didapatkan dari penambahan pewarna yaitu tartrazin 1409. Sama seperti pewarna-pewarna sebelumnya, pewarna ini juga merupakan pewarna sintesis yang umum digunakan sebagai pewarna bahan pangan. Kemudian, aspek selanjutnya adalah rasa. Rasa yang dominan pada masing-masing tablet hisap vitamin C ini adalah rasa asam. Dan jika dilihat komposisinya, vitamin C ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Untuk Vitamin, di dalamnya ini terdapat asam ascorbat dan natrii ascorbase. Sedangkan di dalam Sonse ini juga mengandung asam ascorbat, kemudian sodium ascorbat. Sedangkan yang terakhir yaitu Vise, selain mengandung asam ascorbat, di dalamnya juga terdapat natrium ascorbat. Kandungan-kandungan tersebutlah yang kemudian memberikan adanya rasa asam pada masing-masing tablet hisap vitamin C. Dari ketiga vitamin C yang telah saya coba, vitamin yang memiliki rasa asam paling terasa adalah vitamin dari merek Vitamin. Kenapa Vitamin dan Vise ini memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan dengan Sonse? Hal ini karena Vitamin dan Vise diberi penambah cita rasa yaitu rasa lemon, yang dimana pada umumnya rasa lemon memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi jika dibandingkan rasa jeruk biasa. Di luar pengaruh asam akibat penambahan perisa, rasa asam pada masing-masing vitamin C ini cenderung sama. Hal ini karena kandungan masing-masing vitamin C yang terdapat pada tablet hisap ini sama, yaitu sama-sama sebesar 500 mg vitamin C. Semakin tinggi kandungan vitamin C di dalam suatu produk pangan, maka produk pangan itu akan cenderung semakin lebih asam. Aspek berikutnya yaitu aroma. Aroma dari masing-masing tablet hisap vitamin C ini dipengaruhi paling jelas karena adanya penambahan perisa buah. Aroma yang paling kuat pada tablet hisap vitamin C ini terdapat pada merek Vitamin, kemudian disusul oleh Sonse, dan yang terakhir adalah Vise. Aspek yang terakhir yaitu tekstur. Tekstur ketiganya cenderung sama, yaitu keras, tidak mudah rusak apabila ditekan. Tingkat kekerasan tablet hisap ini umumnya lebih keras daripada tablet biasa. Tujuan tablet hisap memiliki tekstur yang lebih keras daripada tablet biasa adalah agar ketika tablet-tablet ini masuk ke dalam rongga mulut, tablet ini tidak langsung hancur seketika, namun dapat terkikis atau terlalu secara perlahan. Nah, kekerasan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan bahan pengikat yang dimana bahan pengikat ini akan mengatur lamanya tablet hisap terlarut atau terkikis di dalam tubuh. Oke, dari semua aspek yang udah aku review, aku paling suka tablet hisap dengan merek Vitamin. Kenapa? Karena dalam tablet hisap ini, Vitamin memberikan rasa yang tidak berlebihan. Rasa lemonnya terasa, kemudian rasa asamnya juga pas, dan tidak memiliki aftertaste yang pahit. Produk pangan yang mau aku review selanjutnya adalah produk pangan dengan rasa dasar umami. Produk pangan tersebut merupakan makanan ringan dengan merek Chikibox, Taro, dan Cheetos. Untuk yang pertama, aku mau coba yang Chikibox.
Setelah mencoba ketiga produk makanan ringan ini, sekarang waktunya mereview mulai dari aspek warnanya. Warna pada ketiga produk makanan ringan ini berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh bahan baku pembuatannya yang juga berbeda-beda. Pada makanan ringan merek Taro, bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu. Sedangkan pada makanan ringan merek Chiki Balls dan Cheetos, bahan dasar yang digunakan adalah jagung. Hal inilah yang kemudian menjadikan makanan ringan merek Taro ini memiliki warna yang putih, sedangkan untuk dua yang lainnya memiliki warna yang lebih kuning. Aspek selanjutnya yaitu rasa dan aroma. Ketiga produk pangan ini memiliki rasa dasar yang sama, yaitu umami atau gurih. Nah, rasa gurih atau umami ini berasal dari penggunaan MSG atau monosodium glutamat. Kandungan yang terdapat di dalam MSG itu merupakan senyawa berupa asam glutamat. Nah, senyawa asam glutamat inilah yang kemudian memberikan rasa gurih atau umami pada ketiga produk pangan ini. Untuk informasi tambahan, sebenarnya rasa umami tidak hanya didapatkan dari bahan buatan seperti MSG, namun juga hampir terdapat di semua produk protein hewani. Hal ini karena protein hewani tersebut mengandung asam glutamat. Nah, tujuan dari penggunaan MSG ini adalah untuk memberikan cita rasa umami atau gurih agar meningkatkan penerimaan konsumen. Namun, penggunaan MSG yang berlebihan juga tidak baik. Nah, maka dari itu, dosis yang tepat untuk penggunaan MSG pada suatu produk pangan adalah sebesar 0,1 sampai 0,8% untuk setiap volume makanan. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu tekstur. Tekstur dari ketiga produk makanan ringan ini cenderung sama, yaitu sama-sama renyah. Pada Taro, renyahnya produk ini dikarenakan adonan yang dibuat sebelumnya dikeringkan sebanyak 2 kali, kemudian digoreng pada minyak panas. Sedangkan pada produk Chiki Balls dan Cheetos, renyahnya produk ini dipengaruhi karena kedua produk ini merupakan produk ekstrudan. Produk ekstrudat atau dalam hal ini makanan ringan merupakan produk yang dibuat melalui proses ekstrusi dari bahan baku pati atau tepung dengan penambahan bahan pangan lain, baik dengan penggorengan ataupun tanpa penggorengan. Nah, alat yang digunakan untuk membuat produk ekstrudat ini bernama alat ekstruder. Nah, proses pembuatan pada alat ekstruder adalah pemanasan dan pencetakan melalui kombinasi antara tekanan, gesekan, dan suhu. Hasil akhir dari produk ekstrudat ini akan memiliki karakteristik yang mengembang dan renyah. Hal inilah yang menjadikan produk Chiki Balls dan Cheetos memiliki karakteristik tersebut karena keduanya merupakan produk ekstrudat. Di ketiga produk makanan ini, produk yang paling aku suka adalah produk dari Taro. Hal ini karena produk Taro ini memiliki rasa yang lebih gurih daripada dua yang lainnya, serta teksturnya juga lebih ringan. Produk pangan yang akan aku review terakhir adalah produk pangan dengan rasa dasar pahit. Jadi di sini ada produk dari kopi hitam Nescafe, kemudian ada kopi luwak, dan yang terakhir ada kapal api. Oke, sebelum di review, kita seduh dulu yuk kopinya. Nah, ini kopi yang sudah diseduh. Jadi yang pertama, aku mau coba dari merek Nescafe. Setelah aku coba ketiganya, sekarang aku mau mereview dari aspek warna. Warna biji kopi Robusta yang digunakan pada produk dari merek Nescafe memiliki warna yang lebih gelap, sedangkan kopi Arabica memiliki warna biji kopi yang coklat kehitaman. Sedangkan warna biji kopi Arabica memiliki warna yang lebih coklat kemerahan, sehingga produk dari kopi luwak dan kopi kapal api yang merupakan kopi campuran antara Robusta dengan kopi Arabica memiliki warna yang lebih coklat dibandingkan dengan kopi Nescafe yang lebih gelap. Warna pada kopi juga dipengaruhi saat proses penyangrai biji kopi itu sendiri. Karena pada saat proses penyangrai berlangsung, terjadi reaksi yang bernama reaksi Maillard, di mana reaksi ini akan menghasilkan senyawa melanoidin.
Melanoidin merupakan senyawa turunan protein yang bertanggung jawab atas karakteristik warna seduhan kopi, serta mengubah warna kopi menjadi lebih coklat dan lebih gelap. Aspek selanjutnya yaitu aroma. Aroma kopi Robusta, yaitu dari merek Nescafe, memiliki aroma yang sangat kuat. Sedangkan aroma kopi Arabica yang merupakan campuran dari kopi kapal api dan kopi luwak memiliki aroma yang lebih baik. Aroma yang dihasilkan kopi saat kopi diseduh dipengaruhi oleh adanya kandungan karbohidrat di dalamnya. Kopi Arabica memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi, sehingga aroma yang dihasilkan kopi Arabica lebih baik daripada yang dihasilkan oleh kopi Robusta. Hal ini yang membuat aroma kopi luwak dan kopi kapal api yang dimana di dalamnya mengandung campuran antara kopi Arabica dan kopi Robusta memiliki aroma yang lebih baik. Selain itu, aroma yang khas pada kopi disebabkan karena adanya kafeol dan senyawa-senyawa komponen pembentuk aroma kopi lainnya. Asam-asam organik yang terdapat pada kopi merupakan komponen senyawa yang memberikan aroma kopi pada saat kopi diseduh. Sebagian senyawa pembentuk aroma merupakan senyawa yang mudah menguap akibat adanya suhu yang tinggi. Semakin banyak senyawa yang mudah menguap ketika penyeduhan, maka aroma yang dihasilkan oleh kopi tersebut akan semakin tajam. Aspek selanjutnya yaitu aspek rasa. Kopi Nescafe memiliki rasa yang lebih pahit karena komposisinya 100% kopi Robusta. Berbeda dengan kopi luwak dan kopi kapal api yang rasanya tidak terlalu pahit dan cenderung lebih asam karena komposisinya merupakan campuran antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Rasa pahit pada kopi ini disebabkan karena adanya zat organik rantai panjang dan alkaloid yaitu kafein. Kopi Robusta yang memiliki rasa lebih pahit dan sedikit asam memiliki kafein yang 2 kali lebih banyak daripada kafein pada kopi Arabica. Sedangkan kopi Arabica tidak terlalu pahit karena memiliki kafein yang lebih sedikit dan cenderung lebih asam. Kopi Arabica juga memiliki kandungan gula dan lipid yang lebih tinggi daripada kopi Robusta, sehingga menghasilkan rasa yang lebih manis ketika diminum walaupun tanpa gula. Hal inilah yang kemudian mendasari kenapa kopi campuran memiliki rasa yang lebih baik daripada hanya terdiri dari satu jenis kopi. Karena kopi Robusta dalam bentuk campuran berperan untuk meningkatkan nilai ekstraksi dan mengurangi rasa asam yang terdapat pada kopi Arabica. Sedangkan peran dari kopi Arabica itu sendiri yang cenderung bersifat asam berguna untuk mengurangi rasa pahit yang dihasilkan dari kopi Robusta, serta untuk memberikan aroma yang lebih baik. Aspek yang terakhir yaitu aspek kekentalan. Kopi Nescafe yang berasal dari kopi Robusta memiliki tingkat kekentalan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kopi luwak dan kopi kapal api. Kekentalan atau kepekatan pada kopi dipengaruhi dengan banyak sedikitnya jumlah kandungan protein dan serat yang terlarut pada kopi tersebut. Dalam hal ini, kopi Robusta memiliki kandungan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kopi Arabica, sehingga dihasilkan kopi Robusta memiliki tingkat kekentalan lebih tinggi, sedangkan kopi Arabica cenderung lebih encer. Dari ketiga produk kopi dengan merek yang berbeda ini, produk yang paling disuka adalah produk dari merek kopi luwak. Hal ini karena kopi luwak memiliki rasa yang tidak sepahit kopi Nescafe dan aroma yang lebih baik. Berdasarkan hasil review dari beberapa produk pangan dengan rasa dasar yang berbeda, produk yang paling bagus dan paling disuka untuk rasa dasar manis adalah KitKat, kemudian untuk rasa dasar asin adalah keju Kraft, untuk rasa dasar asam yaitu Vitasimilk, untuk rasa dasar umami yaitu Taro, dan yang terakhir untuk rasa dasar pahit yaitu kopi luwak. Sekian review beberapa produk pangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.